Kondisi ruang mesinnya udah seger nih. Mau tahu caranya? Ikutin terus video ini. Kondisi ruang mesin yang kotor dan tidak terawat seperti ini mampu mengundang beberapa jenis hama ataupun hewan seperti tikus untuk betah bersarang di dalam ruang mesin kita. Lebih parahnya lagi, mereka akan menggigit beberapa kabel yang memang penting di dalam mobil ini. Kali ini gue akan membersihkannya menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di rumah gue. Tapi untuk bahan yang satu ini kalian bisa dapetin di toko kimia. Bilang aja beli HF. Langkah yang pertama gue lakukan, gue membuat air sabun untuk gue berikan ke bagian mesin. Ini berfungsi untuk menurunkan beberapa titik spot kotoran yang ada di dalam ruang mesin. Dan untuk mesin mobil di atas 2010, seluruh soketnya itu sudah menggunakan soket waterproof. Lakukan penyemprotan seperti ini tidak seperti biasa saja kita mencuci kendaraan. Namun, jangan disemprot secara terus-menerus pada satu bagian, terutama pada bagian-bagian yang terdapat soket. Meskipun soket-soket konektor pada bagian dalam mesin, ruang mesin seluruh mobil di atas tahun 2010 sudah menggunakan soket yang bersistem waterproof, artinya tahan terhadap kelembapan, kita harus tetap menjaganya. Langkah yang pertama ini, gue melakukan pembersihan menggunakan air sabun. Gue lakukan pada bagian atas-atasnya dulu. Bagian atas ini banyak menyimpan debu, bahkan juga kotoran ataupun jejak-jejak kaki tikus, terutama di sela-sela pada bagian cover. Setelah step pertama ini, kita bisa langsung membilasnya menggunakan air mengalir. Tidak perlu bertekanan tinggi, air keran biasa yang ada di rumah kita aja. Atau jika perlu kita guyur aja pakai gayung. Lanjut ke step yang kedua, gue menggunakan cairan HF ini, menggunakan perbandingan 1:15. Dan di sini untuk deterjennya gue menggunakan sabun cair yang biasa untuk cuci piring di dapur. Kemudian gue campurkan dengan air yang bertakaran kurang lebih 15 dibanding 1 dengan cairan HF tadi. Cairan HF ini mampu membersihkan kotoran-kotoran bahkan kerak yang terdapat pada bagian ruang mesin. 1:15 ini sangat ideal untuk kita aplikasikan pada bagian ruang mesin. Jangan pernah memberikan campuran yang lebih kental, misalkan 1:10, 1:12, ataupun 1:11. Cairan HF ini mampu membersihkan kotoran dan kerak-kerak juga pada bagian-bagian yang terbuat dari plastik, karet, ataupun bahan lain. Untuk bahan blok mesin yang terbuat dari bahan besi leburan atau babet seperti ini, jangan didiamkan terlalu lama. Karena bahan seperti ini dapat menghitam jika terlalu lama mengendap cairan HF yang kita gunakan. Usahakan pembilasannya secepat mungkin. Perbandingan cairan HF 1:15 ini aman kita gunakan untuk bahan yang terbuat dari bahan babet pada ruang mesin ini.
Mampu mengangkat kotoran secara maksimal namun tidak meninggalkan bekas ataupun efek negatif setelah menggunakan cairan ini. Dan gue sudah melakukan hal ini berulang-ulang kali di mobil yang lain. Untuk bahan aluminium, pengerjaannya seperti ini kita lakukan lebih cepat lagi ketimbang pada bahan babet. Karena aluminium tidak mampu menahan cairan HF terlalu lama. Dia jauh lebih sensitif, sob. Coba kalian perhatikan. Noda kerak di bawah sana akan gue bersihkan menggunakan cairan HF ini. Jadi, buat kalian yang ada rencana mau membersihkan mesin secara mandiri di rumah, jangan pernah khawatir ataupun takut untuk bereksperimen. Dan gunakan video ini sebagai panduannya. Untuk bahan-bahan yang terbuat dari plastik, jika terkena cairan HF ini, dia akan merontokkan noda-noda pada bagian luarnya. Jika tabung penyimpanan air wiper kalian menguning, coba deh kalian kasih cairan HF ini dengan komposisi yang sedikit lebih kental. Karena jika menguningnya terlalu parah, cairan HF ini pun mampu menghilangkan noda kuning tersebut pada bagian plastik seperti ini. Dan untuk bagian plastik, jika didiamkan terlalu lama, tidak terlalu besar memberikan efek negatifnya. Namun, sekali lagi gue ingatin, jangan terlalu lama mendiamkan cairan ini berdiam pada satu bidang. Rata-rata cairan yang dipakai pada detailing ataupun salon-salon mobil ialah berbahan pokok cairan HF ini. Namun, mereka mempunyai cairan-cairan tambahan sebagai penyampurnya. Tidak seperti gua hanya menyampurkan deterjen ataupun sabun cair dalam cairannya. Setelah semua bagian kita sudah selesai bersihkan menggunakan cairan HF, saatnya kita lakukan pembersihan untuk yang ketiga kalinya. Saat ini ialah dilakukannya proses pembilasan agar cairan HF tersebut tidak tersisa pada bagian-bagian tadi yang sudah kita berikan cairan HF.
bertujuan agar cairan HF ini tidak memberikan reaksi yang berlebih ketika mesin ini digunakan. Dan untuk pencuciannya, kalian bisa menggunakan sabun colek ataupun sabun lain untuk membilasnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan pengeringan pada bagian ruang mesin ini. Banyak air yang terjebak pada bagian lekukan-lekukan mesin seperti yang kalian lihat. Nah, gua akan melakukan pengeringannya dengan cara gua hidupkan mesin agar air yang tersimpan pada bagian dalam sana itu mengering dengan cara penguapan. Sambil mesin dalam kondisi hidup, gue sambil mengelap-ngelap untuk bagian atasnya. Mesin dihidupkan bertujuan untuk menghilangkan genangan air yang terdapat pada bagian lekukan-lekukan mesin di bagian head ini. Setelah seluruh bagian mesin kering, gue menggunakan silicone oil water base yang biasa gue gunakan untuk melindungi bagian trim-trim plastik seperti di dalam ruang mesin ini. Dengan cara menggunakannya, dioles-oleskan setipis mungkin pada bagian plastik akan memberikan perlindungan lebih untuk menjaga kelembapan pada bagian plastik ataupun karet yang terdapat pada ruang mesin ini. Jika kalian melakukan pelembapan pada bagian plastik di ruang mesin ini menggunakan semir ban, itu hasilnya sangat tidak direkomendasikan karena akan membuat plastik-plastik ini berubah warnanya menjadi bule alias memudar. Silicone oil water base ini memberikan kesan natural dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, seperti gue lakukan percobaan yang bisa kalian lihat. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga share video ini ke medsos kalian ya. See you!